meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus pegang tanganku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara saja yang percaya Yesus memegang tangan. Yesus Amin, amin, amin. Yes, Tuhan. Yesus memberiku. Yesus Kau pegang tanganku, yang percaya dipegang tangan Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
saudara. Haleluya. Yesus memberikan setiap kita kemenangan, amin. Amin. Hari ini juga kita ada di tempat ini karena pertolongan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Kasih tos kanan kiri saudara minimal 5 orang. Ayo berjumpa dengan Tuhan. Yang siap berjumpa dengan Tuhan dengan semangat katakan amin. Haleluya. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya ini terus digenapi bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap berjumpa dengan Tuhan. Kami siap mengalami hadirat-Mu pagi ini di tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus sudah ada di tempat ini. Engkau hendak mencurahkan Roh-Mu bagi setiap kami yang bersungguh-sungguh hati mencari wajah-Mu. Tidak akan pernah sama lagi hidup kami ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab itu perkenanan-Mu pagi ini nyata di tempat ini. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Hadirat-Mu membawa setiap kami tenggelam dalam keintiman yang indah bersama-Mu. Kami haus, kami lapar.
Dan kami percaya kami dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Rindukan Tuhan lebih lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Angkat tangan saudara yang merindukan Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Raih hatinya Tuhan, raih hatinya Tuhan. Jalan sembahmu, jalan syukurmu, hanya yang terbaik. Terobos setiap hati kami. Bertatalah, berkuasalah, berdaulatlah di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Urapan yang baru, urapan yang baru, baru. Api Pentekosta menyala, menyala bagi tempat ini Tuhan. Ya Tidak ada yang lain selain pribadi-Mu yang kami rindukan Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh hadirat-Mu jadi kekuatan kami Tuhan. Isi kekosongan hati kami ya Abah.
Agar urapan yang baru membangkitkan iman kami. Mari sekali lagi kita buka hati kita, saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia memuaskan yang haus dan dahaga. Sejauh engkau merindukan Tuhan, sejauh itulah Dia akan melimpahi engkau dengan pengurapannya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembuhkan hatiku. Ku buka hati untuk jamahan, yes, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, yes, yes, yes. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih jamahanmu, betul. Jamahanmu merindukanmu. Buka hati untuk jamahan, ya Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For God, you are all things, and you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Kemuliaan hanya bagi Yesusku. Kemuliaan hanya bagi Yesusku. Penghormatan hanya bagi Yesusku. Tuhan, you are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. For God, you are all things, and you are all things. You deserve the glory. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. You are worthy of it Sambil kita bertepuk tangan di atas kepala, agungkan
Hadirat-Mu cukup bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu mahal. Hadirat-Mu mahal. Tapi Kau berikan di tempat ini bagi setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu memberikan kami kelepasan. Yesus cukup bagi setiap kami. Amin. Kami bersuka cita jadi milik Tuhan. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Maka kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Menyala saudara. Buat Tuhan jangan jaim. Buat Tuhan jangan kasih yang setengah-setengah. Tuhan tidak pernah memberkati kita setengah-setengah saudara. Amin. Full berkatnya bagi kita. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Bersukacitalah di dalam hadirat Tuhan. Kasih tos kanan kiri saudara katakan. Persembahkan tubuhmu jadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Angkat tangan sama-sama. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, bekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Ku mau bersyukur. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja,
tiada tara berkata kau Tuhan Rajaku. Katakan sama-sama, Yesus Raja. Yes. Haleluya. Dia Raja atas hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Seberapa berat pun masalah kita, Dia lebih besar dari setiap persoalan kita. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berbicara bagi setiap kami Bapa. Kami rindu selalu diingatkan, selalu ditegur, supaya kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami dipimpin Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sampai kami ke garis finish Tuhan. Kami hidup untuk melayani-Mu. Kalau sebentar kami akan membawa korban syukur kami, berkati taburan benih kami. Kami percaya benih ini akan berbuah dan menjadi berkat bagi gereja-Mu dan juga bagi setiap kami yang menabur. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi sama-sama katakan amin. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan. Yes Lord. Hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Sebuah kesempatan dalam hidupku, melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Ini janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi apa yang dahulu, yes Lord, merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena mengenal-Mu Kristus, karena Kristus semuanya kami telah tinggalkan, semuanya telah ku tinggalkan. Hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk
untuk panggilan. Mari yang mau melayani Tuhan, angkat tangan kita sama-sama sambil kita bangkit berdiri. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya, upahku dapatkan di surga. tapi ku percaya, upahku dapatkan di surga. Benar Tuhan, upah kami besar di surga. Ketika kami taat melayani sesama kami, terlebih-lebih melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu ya Tuhan, yang memenuhi tempat ini, memenuhi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami diubahkan ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan Yesus, pikiran kami diubahkan ya Tuhan. Ketika kami ya Tuhan menerima hadirat-Mu ya Bapa, Kau jamah hati pikiran kami, roh dia dan juga Tuhan tubuh kami Tuhan. Sehingga kami persembahkan semuanya hanya untuk Engkau. Kini tiba saatnya kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan ya Tuhan, kini tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, urapi hati pikiran kami, urapi tempat ini ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun kuasa yang dapat mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan, mencuri kebenaran-kebenaran firman-Mu dari kami ya Tuhan. Karena itu biarlah Allah Roh Kudus yang menyertai kami, mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, silakan Imam musik untuk beristirahat. Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa hadirat Tuhan di tempat ini. Saya sungguh merasakan, apalagi WL-nya yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Benar. Masih luar biasa kah? Dengan persoalan yang luar biasa yang kita hadapi, tetap luar biasa? Haleluya. Tetap luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Nanti kiranya keluar biasaan itu bukan hanya ketika memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan ketika kita bersama-sama bersekutu di tempat ini. Tapi keluar biasaan itu tetap di dalam kehidupan kita. Amin. Masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak, tetapi Tuhan kita Yesus hanya satu. Dia tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya yang selalu menolong kita. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Saya baru pertama kali di tempat ini dan alangkah kurang eloknya kalau saya tidak memperkenalkan diri saya. Nama saya Ramses Sianturi, ya. Ramses Sianturi tentu sudah tahu kalau Sianturi itu dari Tapanuli ya, Tapanuli Utara. Dan
merantau ke Pulau Jawa sana, namanya berganti jadi Sumantri. Dan ketika nenek moyang kami juga ada merantau ke daerah Tiongkok, itu dipanggil jadi Sinculi. Jadi Margali jadinya. Jadi yang terakhir di ini. Jadi Sianturi itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu hanya sebagai perkenalan. Ya, saya berjemaat di GBI Geraha Harapan yang digembalakan oleh Ibu Nini Krisyanti. Kenal ya Ibu Nini Krisyanti? Pasti kenal lah, itu gembala yang terkenal. Haleluya ya Ibu. Ya, saya di sana sebagai guru kom ya, guru kom 100, 200 dan 300. Kemarin saya mengajar di Cibitung untuk kom 200. Ya, mungkin ada yang kemarin ketemu dengan saya? Ada ya? Ya puji Tuhan. Kadang-kadang kita nggak kenal ya, nggak kenal, tetapi murid yang sering kenal dengan kita. Jadi maafkan kalau nanti di jalan tidak menyapa, ya karena kita nggak semuanya kenal murid kita ya. Biasanya murid yang kenal guru ya, pura-puranya. Haleluya. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang hati. Katakan hati. Mana hatimu? Mana hatimu? Masih tetapkah hatimu seperti dulu? Tidak ada perubahan. Harus ada perubahan di dalam hati kita. Dan itulah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Di mana dari rayon 18 ada dikasih tema kita yaitu personal and growth. Ya bahasa Inggris itu ya. Personal and growth dalam kurung hati yang mau diubahkan. Jadi saya kurang mengerti artinya secara tata bahasa Inggris, sebenarnya ini tidak tahu artinya apa ya. Tetapi saya terjemahkan aja secara langsung. Bahwa personal and growth itu saya anggap sebagai pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi. Dan hanya terjadi kepada orang yang hatinya mau diubah. Bro, ubah hatimu. Katakan kiri kanan. Ubah hatimu. Ubah hatimu. Mau diubah hati kita. Artinya orang yang mau diubah hatinya adalah orang yang benar-benar mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika perubahan itu, perubahan hati kita tidak ada, maka kita tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi dan perubahan itu adalah yang selalu ada, yang kekal. Jadi seorang filosof ya, filosof Yunani namanya Heraklitus Sianturi. Dia itu hidup abad ke-6 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang kekal itu adalah perubahan. Artinya perubahan yang ada di dalam hati kita dari hari ke hari. Dari hari ke hari, nah itulah yang kekal. Nah ketika kita tidak mau merubah hati kita, maka artinya kita sudah melanggar sebenarnya tataran dunia ini. Tatanan dunia yang dari dulu sudah dikatakan. Jadi perubahan itu hal yang kekal. Nah masalahnya perubahan ke arah yang mana? Perubahan ke arah yang mana yang akan tempuh di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, itu berhasil, keselamatan itu terjadi ketika ada respon dari manusia itu sendiri. Yaitu dengan mengubah hatinya yang keras.
Dan itu juga bukan diakibatkan oleh perbuatan manusia itu, tetapi karena kehendak Tuhan. Jadi bisa kita lihat di sini sebagai pendahuluan bahwa pertumbuhan rohani kita hanya terjadi ketika kita mau membuka hati kita, ketika kita mau diubahkan. Katakan diubahkan. Katakan sekali lagi diubahkan. Siapa yang mengubahkan kita? Tentu Tuhan. Dari perjanjian lama, kalau kita lihat di perjanjian lama, apalagi ketika Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, maka Tuhan berfirman melalui Yeremia ya. Ya, ini. Ya, next coba. Ya. Dari Yehezkel 36 ayat 26. Ya, sama-sama kita baca. Yehezkel 36 ayatnya yang ke-26. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi perubahan hati itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan coba-coba melawan kehendak Tuhan. Kalau enggak, kita bisa modar. Ketika Tuhan berkehendak untuk mengubahkan hati kita, maka ketika itulah akan ada kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam pertumbuhan, kenapa? Mengapa perubahan hati itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Pada hari ini kita akan belajar 3 alasan. Ada 3 alasan yang akan kita lihat di sini. Bahwa perubahan hati adalah kunci pertumbuhan rohani. Saudara, perubahan hati adalah kunci pertumbuhan rohani di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita mau diubahkan hati kita, maka ketika itu pertumbuhan rohani itu akan terjadi. Kalau kita lihat proses pertumbuhan di dalam kehidupan kita, pada akhirnya pertumbuhan yang diinginkan oleh Tuhan adalah pertumbuhan yang sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Karena itu kita tidak bisa hati kita begitu-begitu saja seperti dulu hati yang keras. Tidak bisa hati kita karena banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga hati kita tidak bisa berubah. Adanya kepahitan di dalam kehidupan kita, adanya persoalan di dalam kehidupan kita, adanya suatu masalah yang kita alami sehingga sering membuat kita tidak bisa berubah. Kalau istilah orang Batak dikatakan, apalagi orang Batak, ada di sini orang Batak? Seberapa banyak? Mayoritas. Saya golongan minoritas. Apalagi orang Batak, itu agak susah dirubah hatinya. Karena keras, sudah perbuatannya keras, suaranya keras, hatinya juga keras. Apa enggak betapa gelapnya kegelapan itu? Karena itu kita harus belajar ya. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami. Kalau misalnya suku yang lain itu gampang. Contohnya Jawa ya. Saudara kita Jawa itu gampang dirubah hatinya gitu. Tetapi kalau kita, karena sudah keras dari sana, sehingga kita berusaha supaya mengeraskan hati kita. Maka karena itu, kita harus bisa membuka hati kita supaya hati kita
bisa diubah oleh Tuhan. Dan itu adalah kunci pertumbuhan. Salah satu kunci pertumbuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mau merubah hati kita. Dari Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Katakan pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada suatu pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita di dalam bermasyarakat atau kehidupan kita ketika kita bersosialisasi dengan saudara seiman kita. Ada suatu pertumbuhan. Apa? Yang tadinya budi pekerti kita, pengetahuan kita tentang sesuatu hal itu masih sedikit, tetapi ketika kita mau dirubahkan hati kita, diubah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kita selalu ada perubahan. Ya karena kita sebagai orang Kristen kita mengatakan, ya saya kan mengikuti Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Sehingga ada lawan. Karena Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Tuhan Yesus itu bukan hatinya yang dikatakan tidak berubah, tapi dia adalah Allah yang kekal. Karakternya itu tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang dinamakan tidak berubah. Nah tetapi kalau kita ini adalah orang berdosa. Orang yang keras hati. Kalau tidak dirubahkan hati kita, maka tidak ada pertumbuhan. Bahkan kalau coba kita lihat nanti, bagaimana perbandingan orang yang mau dirubahkan hatinya dengan orang yang tidak mau dirubahkan hatinya. Di dalam perjanjian lama itu ada, maupun di perjanjian baru. Kita akan melihat bahwa orang yang tidak mau dirubahkan hatinya, yang tidak mau bertobat di dalam kehidupannya, apa yang dia alami? Kebinasaan. Tetapi orang yang mau berubah hatinya, orang yang mau bertobat di dalam kehidupannya, maka dia akan bertumbuh dari hari ke hari. Dan Tuhan akan memakai dia luar biasa. Jadi kuncinya adalah hati. Dan perubahan itu bukan perubahan katakanlah yang instan ya. Perubahan itu tidak instan. Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan di sini itu dalam bahasa ilmiahnya ya, bahasa Yunaninya itu metamorfosa. Jadi ini ibarat kupu-kupu. Jadi perkataan perubahan metamorfosa ini diibaratkan kepada perubahan seekor kupu-kupu. Jadi ada proses yang dialami. Bagaimana dia menjadi indah, menjadi seekor kupu-kupu yang gemerlapan. Pertama dia dari telur dulu. Telur ini artinya menetas jadi larva. Nah dari larva ini dia berubah jadi kepompong. Tahu kepompong ya? Bukan kedondong. Kepompong. Dari kepompong inilah maka lahirlah kupu-kupu yang indah. Biasanya kalau kita melihat kupu-kupu itu muncul warna-warni. Warnanya indah. Jadi itulah yang diinginkan di dalam ayat ini. Berubah, bertransformasi di dalam kehidupannya. Dari yang tidak baik, dari yang hatinya keras. Berubah menjadi hatinya lembut. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang ada di tempat ini, kalau mau kau dipakai, kalau mau Tuhan
membuat engkau bertumbuh, kuncinya adalah perubahan hati. Unang pajogolhu. Bahasa Inggris itu. Kan ada istilah. Ini mungkin ya puji Tuhan, mohon maaf yang bukan bangsa Korea ya, yang ada di sini. Kenapa saya katakan ini? Sangat berbahaya kekerasan hati orang Batak. Sangat berbahaya. Ada istilah yang mengatakan begini, bahkan yang bersaudara itu bisa tidak hanya hal yang kecil sebenarnya. Bisa karena harta, bisa karena persoalan sedikit. Itu bisa itu sampai mati tidak ketemu, tidak ada kedamaian, damai di antara keluarga. Saya alami kakak saya yang perempuan sama kakak saya yang laki-laki ngomong mardomu di Tanorara katanya. Artinya kalau sudah dikatakan mardomu di Tanorara, ya sudah, kita nanti ketemulah di Tanah Merah. Bukan Tanah Merah Jakarta ya, Tanah Merah yang di Balikpapan. Jadi kita ketemu nanti kalau sudah mati, ya itu artinya kita akan berdamai ketika sudah mati. Dari mana jalannya? Berdamai setelah mati tidak ada jalannya, tidak ada kamusnya itu. Nah itulah kekerasan hati yang tidak mau diubahkan. Ya jelas kalau tidak berdamai satu dengan yang lain, tempatnya di mana? Di mana? Tempatnya bukan di Danau Toba. Danau Toba masih indah. Tempatnya adalah di neraka. Jadi mau? Karena itu kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan di dalam kehidupan kita, harus melunakkan hati kita. Siapapun kita, apapun makananmu, harus. Itu adalah salah satu kunci untuk kita dapat bertumbuh di dalam rohani. Jadi coba cek and recheck. Apakah engkau bertumbuh di dalam imanmu? Apakah bertumbuh di dalam kerohanianmu? Jangan-jangan hatimu masih keras. Ya mungkin dulu Tuhan menciptakan saudara itu dari tanah yang berbatu-batu. Sehingga masih keras. Harus ada yang melunakkannya. Karena itu mari kita melunakkan, melembutkan hati kita. Kita terima selalu apa yang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bertumbuh. Jangan dari dulu sampai sekarang. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tetap penerima tamu. Nah, contohnya. Tetap hanya pengumpul kebersembahan. Bukan saya meremehkan pelayanan itu sama semua. Tetapi pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita, salah satu dibuktikan oleh pelayanan kita. Apakah kita taat di dalam pelayanan kita? Itu salah satu pertumbuhan rohani kita. Jangan kita mau hanya pendengar firman Tuhan. Sekali-sekali kita harus mau jadi pemberita firman Tuhan. Nah itu yang namanya bertumbuh. Ya. Kemudian perubahan hati yang kedua, yaitu perubahan hati menghasilkan buah yang baik. Nah ini tujuan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Adalah menjadi sama dengan karakter Tuhan Yesus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terkenal dengan kasih-Nya yang begitu besar. Adakah kasih di antara kita masih besar? Adakah kasih di antara kita sesama pelayan? Jangan-jangan karena kita pelayan, kita hanya mengikuti jadwal. Bukan kasih untuk melayani Tuhan Yesus.
Adakah kasih di antara kita, di antara sesama kita? Jangan-jangan kita berkumpul di tempat ini hanya supaya dilihat orang bahwa kita itu seorang Kristen. Bukan untuk melayani Tuhan Yesus. Ketika kita sudah keluar dari sana, taring kita keluar. Karakter Tuhan Yesus tidak seperti itu. Adakah kita masih menjadi seorang yang sombong? Tuhan Yesus yang adalah Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Bahkan dikatakan di dalam Efesus 2 bahwa dia mau menjadi seorang hamba. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita manusia harus ditebus dan mau terjun langsung Tuhan menjadi manusia. Bahkan berkorban untuk kita sendiri. Saudara, hati yang mau ditebus, hati yang mau diubahkan adalah ketika kita mau mengasihi orang lain. Hati yang mau diubahkan adalah ketika kita mau merendahkan diri, merendahkan hati di antara sesama kita. Hati yang mau diubahkan adalah ketika kita mau berkorban untuk orang lain. Untuk sesama kita seiman terlebih dahulu. Baru terhadap orang lain. Ingat ketika Tuhan Yesus, saya tidak bisa bayangkan ya, kalau Tuhan Yesus itu menjadi pribadi yang sombong, bagaimana dengan kita ini? Katakanlah kalau kita bayangkan Tuhan Yesus itu menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang tidak mau berkorban. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Karakternya adalah karakter yang mempunyai kasih, yang mempunyai sukacita, walaupun keadaan tidak membaik, walaupun mungkin penderitaan menyertai pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia, tapi dia tetap mengatakan bersukacita, bersukacita. Bisakah kita bersukacita ketika terjadi masalah di dalam kehidupan kita? Bisakah kita bersukacita ketika kita mengalami kerugian di dalam bisnis kita? Bisakah kita bersukacita ketika anak kita mengalami masalah, tidak naik kelas? Bahkan bisakah kita bersukacita ketika orang yang kita kasihi diambil oleh Tuhan? Ini menjadi tantangan besar bagi kita. Hanya orang yang mau dirubahkan hatinya, diubah hatinya yang bisa melakukan ini. Dari ke hari kita akan berubah. Dan perubahan itu tidak akan berubah. Jadi perubahan yang kita alami terus berlangsung. Sampai suatu kelak Tuhan memanggil kita. Tetap hati kita berubah. Karena apa? Karena seiring dengan perjalanan kita di dunia, banyak yang mempengaruhi kita sehingga kadang-kadang hati kita kembali kepada awal. Sehingga kita memang harus berubah seperti kepompong menjadi kupu-kupu, menjadi indah. Bukan berubah menjadi negatif, tapi menjadi positif, bertumbuh. Bukan bertumbuh ke bawah ya, tapi bertumbuh ke atas, bertumbuh ke arah yang lebih besar. Nah itulah yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, perubahan hati menghasilkan buah yang baik, yaitu karakter Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau mengatakan begini, itu kan terlalu sempurna. Hati-hati. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput mempelai, kira-kira mempelai yang bagaimana yang akan dijemput oleh Tuhan? Mempelai yang dewasa, mempelai yang bertumbuh. Bukan seperti 5 gadis yang bodoh itu, tetapi seperti gadis yang bijaksana, yang siap sedia di dalam kehidupan kita. Artinya begini, kalau hati kita tidak mau diubahkan, tentu pertumbuhan itu tidak terjadi, pertumbuhan rohani kita. Kita tetap
kita tetap menjadi mempelai yang kanak-kanak. Sedangkan Tuhan Yesus menginginkan mempelai yang dewasa. Tidak ada negara kita juga melarang mempelai yang anak-anak untuk menikah. Ya, itu diibaratkan seperti itu. Kita adalah mempelainya. Mempelai itu kekasih, benar nggak? Jadi kita ini kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang akan nanti dijemput. Kalau ada syaratnya juga, kalau kita dewasa. Tetapi kalau Tuhan Yesus masih melihat kita, kerohanian kita masih seperti anak-anak, Tuhan meninggalkan kita. Jadi mari kita berlomba-lomba, merubah hati kita menuju pertumbuhan, supaya kita berubah dan karakter kita menjadi sempurna. Ketika Tuhan Yesus datang, kita turut dijemput. Menjadi mempelai yang dewasa. Jadi ketika rapture itu pengangkatan. Ngerti ya? Kom 100. Karena saya guru kom, saya ngerti. Kom 100. Jadi ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita terjadi rapture, hanya orang-orang atau mempelai yang dewasa, yang sudah dirubah hatinya, itulah yang akan dijemput oleh Tuhan. Jadi jangan biarkan hati kita keras, tunggulah nanti. Perubahan itu nantilah. Mulai sekarang. Bahkan sebelum sekarang itu kita sudah berubah. Dan perubahan itu terjadi terus menerus. Kita diperbaharui untuk menuju kesempurnaan. Keselamatan itu adalah 3 tahap. Masih tahu ya? Keselamatan, dibenarkan, kemudian pertumbuhan, kemudian dimuliakan. Ya. Nah, di dalam pertumbuhan inilah keadaan kita yang sekarang. Dan nanti ketika kita sudah mencapai yang dimuliakan, itu proses Tuhan Yesus. Itulah yang dinamakan bahwa kita menjadi mempelai yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi perubahan hati menghasilkan buah yang baik, yaitu karakter Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa penting perubahan itu? Perubahan hati membawa kita lebih dekat dengan Kristus, ya. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dan dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi nanti kita akan menjadi seperti Kristus. Ketika kita menjadi seperti Kristus, artinya kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita tidak bertumbuh, Tuhan Yesus juga tidak menginginkan kita. Kita jauh. Tapi ketika kita berubah, maka kita akan lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketiga hal ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa hati kita berubah. Karena itu merupakan faktor yang menentukan di dalam pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, hati kita diubahkan supaya kita menghasilkan buah yang baik. Yaitu karakter Tuhan Yesus Kristus. Buah-buah roh. Karena yang mengubah hati kita adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengubah hati kita, maka ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, perubahan hati membawa kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita berubah, maka itu artinya kita tahu destiny kita. Kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Lihat aja, orang yang punya kasih, orang yang bisa mengasihi orang lain, orang yang bisa mengampuni orang lain, seperti Tuhan Yesus. Seperti itu artinya karakter kita. Bukan maha kuasa ya, tetapi karakter Tuhan Yesus. Makanya kita belajar tentang banyak hal tentang firman Tuhan. Maka coba kita lihat contoh ya. Contoh 2 ini. Saul versus Daud. Tahu Saul ya? Ini sama-sama warga Sianturi juga nih. Saul Sianturi sama Daud Sianturi.
Raja Saul adalah raja yang pertama, ya. Nah, suatu saat Saul itu memimpin perang orang Israel dengan orang Amalek. Nah, kemudian Tuhan mengatakan melalui Nabi Samuel supaya memusnahkan semua barang bahkan makhluk hidup yang ada yang mereka temuin. Nah, tetapi Saul memilih kalau nggak salah kambing atau lembu yang tambun, bukan tambun itu ya. Yang tambun artinya yang gemuk-gemuk, ya, yang gemuk-gemuk. Nah, tetapi sebenarnya Tuhan sudah melarang itu. Nah, itu satu. Padahal dia sudah diingatkan. Nah, tapi dia tidak mau berubah, hatinya tetap keras. Yang kedua, ketika mereka mau berperang lagi, nah dia tidak sabar menunggu bahwa untuk membakar persembahan sebenarnya adalah Samuel. Nah, tetapi tidak taat kepada hal tersebut. Dan itu tidak berubah. Dia tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Makanya Tuhan membuat hatinya jadi keras. Bahkan dia jadi memusuhi Daud. Mau menjadi pembunuh, mau membunuh Daud. Berbeda dengan itu dosa ya. Dia melakukan dosa tetapi tidak mau bertobat. Nah, sehingga dia ditolak oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud. Daud raja yang kedua menggantikan Saul. Dia itu juga banyak berbuat dosa. Terutama dosa perzinahan dan pembunuhan. Nah, tetapi ketika Nabi Nathan mengingatkan dia, menegur dia, dia berubah. Dia berubah di dalam kehidupannya, hatinya berubah, dia bertobat dari dosa-dosanya, dosa perzinahannya. Dan kita bisa lihat itu di Mazmur 51 ya. Di Mazmur 51 tentang bagaimana pertobatan Daud dari dosa-dosanya. Ya. Nah, sehingga apa? Tuhan memakai dia. Karena di sana dikatakan di Mazmur 51 ayat 19b, dia berkata, hati yang hancur dan yang remuk, ya Allah tidak kau pandang hina. Jadi ketika hati kita hancur, ketika hati kita remuk, ada perubahan, maka Tuhan menghargai itu, tidak menganggap hina. Walaupun kita sudah berbuat dosa, tetapi ada pertobatan di dalam hidup kita. Maka itu dihargai oleh Tuhan. Akhirnya apa? Daud dipakai luar biasa di dalam kehidupannya. Bahkan penulis Mazmur, ada 73 Mazmur ditulis oleh Daud. Mazmur Daud. Kalau kita baca, kebanyakan Mazmur itu ditulis oleh Daud. Mazmur Daud, Mazmur Daud, Mazmur Daud. Dia dipakai karena apa? Karena dia mau membuka hatinya dirubahkan. Dia mau bertobat di dalam kehidupannya. Yang kedua, di dalam perjanjian baru ya. Yudas Iskariot dengan Simon Petrus. Ada di perjanjian lama, ada perjanjian baru. Yudas Iskariot kita tahu, dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus. Karena dia itu cinta akan uang ya. Dia berdiri di atas uang. Nah, sehingga dia berdosa, tapi dia tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Yang dia tempuh malah adalah kebinasaan. Dia bunuh diri. Nah, berbeda dengan Simon. Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, tetapi dia mau bertobat. Dia mau bertobat, bahkan tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengasihi dia. Dia dipulihkan. Artinya dia dipakai lebih lagi. Dan namanya digunakan oleh gereja Katolik ya. Untuk menjadi nama sebuah gereja. Gereja Santo Petrus yang ada di Roma. Dan dia merupakan paus yang pertama. Jadi dia dipakai, dia bertumbuh di dalam kehidupannya. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kalau kita melakukan dosa di dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan pertobatan. Hati kita mau bertobat, berubah dari kejahatan-kejahatan kita, sehingga kita dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita mau hal tersebut,
maka Tuhan akan senang melihat kita. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada. Bayangkan kalau tidak ada pertobatan, semua kita akan binasa. Hari ini kita melakukan dosa, tetapi kita bertobat. Besok kita sudah melakukan dosa lagi, besoknya melakukan dosa lagi. Dosa apa? Dosa dusta. Dosa mungkin perselingkuhan. Amit-amit dah, jangan ya. Tetapi dosa setiap hari kita lakukan. Tetapi ketika kita setiap hari bertobat, tersungkur di kaki Tuhan, maka dosa kita diampuni. Nah, untuk itu bagaimana kita melakukan perubahan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana mengubah hati kita? Ya tentu melalui doa. Doa dan merenungkan firman Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Doa itu adalah napas hidup orang percaya. Kalau dengan kemampuan kita sendiri, usaha pikiran kita sendiri, kita tidak akan mampu merubah hati kita. Tidak akan mampu. Karena apa? Hati kita sudah dipenuhi oleh dosa. Dikatakan di Roma, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hatinya dipenuhi oleh kedegilan, maka dia tidak akan dapat lepas dari dosa itu. Kecuali Tuhan yang menolong dia. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan untuk menolong kita. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Ada di sini yang membaca firman Tuhan setiap hari? Coba angkat tangan, kok malu-malu membaca firman Tuhan? Apakah hatimu masih terdiri dari tanah yang berbatu-batu? Coba, kok malu-malu yang membaca firman Tuhan setiap hari? Enggak apa-apa, 1 ayat juga enggak apa-apa. Kalau bisa 1 pasal minimal. Coba angkat dulu, bertahan. Sebab dunia ini akan lenyap. Nah, ternyata masih kebanyakan dari kita tidak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah alat yang diberikan Tuhan. Namanya firman Tuhan untuk melembutkan hati kita. Kita akan mengetahui ketika kita membaca firman Tuhan. Maka kita akan mengetahui apa rencana Tuhan, maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana dosa kita, di mana kesalahan kita. Sehingga kita mau berubah dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi mari kita baca firman Tuhan. Karena khotbah yang mungkin hanya 40 menit atau misalnya kita bersekutu 2 jam, itu tidak akan cukup untuk merubah kita, tidak akan cukup. Diperlukan kuasa firman Tuhan. Saya terkesan tadi ketika kita membaca firman Tuhan, berdiri semua. Tadi saya sungguh terkesan. Artinya apa? Ternyata di tempat ini sudah diajarkan untuk menghormati firman Tuhan. Kenapa kita menghormati firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi memang harus kita hormati. Nah, dari sini kalau memang firman itu adalah Allah sendiri, ya tentu harus dong kita mengasihi, mencintai firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ada Allah. Kuasa Allah ada di dalam firman Tuhan ini. Jadi mari kita membacanya setiap hari. Banyak kejadian-kejadian mujizat-mujizat yang menceritakan tentang firman Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan ini banyak mujizat. Dan saya percaya ketika kita rajin membaca firman Tuhan setiap hari akan terjadi mujizat di dalam hidupmu. Akan terjadi mujizat di dalam hidupmu. Karena itu katakan kiri kanan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, jangan ketawa. Tapi membaca, merenungkan. Kalau bahasa saudara seiman kita, ikro. Ikro. Tapi kita lain lagi ada tambahannya. Selain ikro, kita merenungkan. Dan melakukannya
di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana mengubah hati kita? Yaitu melalui orang lain, ya, atau komunitas. Melalui orang-orang sebelah kita. Katakan kiri kanan, engkau merubah hidupku. Katakan kiri kanan, engkau merubah hidupku. Mari kita baca di Amsal 27 ayat 17. Supaya kita disadarkan kadang-kadang kita sakit hati terhadap teman kita yang di samping kita yang berbuat misalnya jahat terhadap kita mungkin ya. Amsal 27 ayat 17 bisa ditampilkan? Atau baca aja deh, masa enggak hafal? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi di dalam kita berkomunitas itu terkadang ya jangankan berkomunitas di luar sana, yang seiman aja kadang-kadang orang Batak bilang masih tobisan. Sikut menyikut satu dengan yang lain. Nah tetapi itu akan menajamkan kita. Karena apa? Kita tidak gampang lagi terbiasa dengan hal seperti itu. Kita tidak gampang lagi emosi. Hati kita bisa kita jaga. Karena ada tujuan kita yaitu pertumbuhan. Mengubah hati kita. Dari tadinya kalau kita hati yang keras mungkin sudah berantem satu dengan yang lain. Yaitu tadi sama-sama hati yang keras. Karena tidak tahu sebenarnya ini bahwa manusia menajamkan manusia sesama. Jadi banyak orang tidak tahu ini, makanya dikatakan merdomu di tanah rara. Ketemu di tanah merah, tanah liat. Kalau Tuhan memakai tanah liat kan untuk menciptakan kita, tapi mereka bertemu di tanah rara katanya kan, tanah merah. Nah itu kan membuat binasa. Jadi karena itu mari kita jangan henti-hentinya rajin-rajinnya taat. Kita jangan sampai kita melupakan persekutuan-persekutuan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama sesama seiman. Karena firman Tuhan mengatakan ini di Ibrani 10 ayat 24-25. Nanti dibaca ya. Dan yang ketiga, melalui penderitaan yang kita alami. Bagaimana caranya? Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan pengharapan. Jadi ketika kita menderita, kalau kita orang percaya, ada pengharapan di ujung penderitaan kita. Supaya ada pengharapan, mari kita menderita. Tidak begitu maksudnya. Itu namanya mencobai Tuhan. Yang dinamakan Allah baru di dunia ini tidak ada orang yang tidak menderita. Saya mau tanya, ada enggak yang tidak pernah menderita di sini? Ada enggak? Semua kita pasti pernah mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, penderitaan itu adalah pengalaman kita karena itu akan membuat kita bertumbuh dan mengubah hati kita. Sehingga ketika kita menderita sebagai orang percaya, ada pengharapan kita. Yaitu siapa? Tuhan. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita mengubah hati kita? Ada 3. Ini yang harus kita lakukan. 1, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, melalui orang lain, ya, melalui teman kita diingatkan, ditegur, dibentuk, dan dikuatkan di dalam persekutuan-persekutuan kita. Dan kemudian yang ketiga, melalui penderitaan yang kita alami. Ketiga hal ini itu akan mengubah kehidupan kita. Jadi kalau terjadi hal tersebut dan kalau kita lakukan, maka hati kita akan dapat diubahkan. Amin saudara. Puji Tuhan. Ya kira-kira itu firman Tuhan yang bisa saya kabarkan pada hari ini kepada kita semua. Ya kita menyanyikan sebuah lagu pujian. Ya mari kita bangkit berdiri. Coba diklik satu lagi. Satu lagi, next. Ya. Ini
Ada lagu yang sebagai untuk mengubah kita perlu mengubah hati kita. Ubah hatiku. Kita nyanyikan dengan penuh perasaan, terfokus kepada Tuhan. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan sekali lagi, ubah hatiku. Ubah hatiku. Angkat tanganmu. Seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat untuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku ya Tuhan, Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. ubah hatiku Seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. 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 Ya Tuhan, ubahkan hati kami ya Tuhan seputih salju. Ubahkan hati kami Tuhan seperti hati-Mu, agar kami membukakan hati kami ya Tuhan. Hati yang lemah lembut Engkau berikan kepada kami. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya firman-Mu berkuasa di dalam hidup kami, sehingga hati kami akan diubahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kelak akan seperti hati Tuhan. Bahkan kami akan bertumbuh ya Tuhan Yesus, seperti karakter Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami adalah mempelai yang mau mengubahkan hati kami dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu, berkati Tuhan jemaat-Mu yang saat ini datang ke tempat ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, menyerahkan persoalannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati apapun yang dilakukan mereka, semuanya berhasil. Keluarga mereka Tuhan Engkau cukupkan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan ya Tuhan, kalau pada saat ini ada yang sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah tubuh mereka ya Tuhan, sehingga kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, untuk gembala di tempat ini, Pak Abraham ya Tuhan Yesus, yang tidak bersama kami.
Engkau yang menyertainya, bahkan berikan Tuhan hati seorang gembala yang mencari yang terhilang, membalut yang terluka ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertainya dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan Yesus dapat menggembalakan tempat ini. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus gerejamu di tempat ini semakin bertumbuh, karena ada perubahan yang Engkau inginkan terjadi di dalam gereja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga untuk para pengerja hamba-hambamu yang taat setia untuk melayani pekerjaanmu ya Tuhan, melayani Engkau di dalam kehidupan mereka. Perhitungkan itu ya Tuhan sebagai ketaatan mereka kepada Engkau ya Bapa, sehingga kelak ya Tuhan itu yang menjadi Tuhan Yesus andalan mereka untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Sertai mereka, kalau yang bekerja Engkau buat berhasil ya Tuhan, yang berusaha Engkau buat selalu beruntung di dalam usahanya ya Bapa. Bahkan ya Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan ya Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk imam musik, kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka ya Tuhan. Pakai ya Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan gerejamu Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup di sekeliling tempat ini. Sehingga kami berdoa ya Tuhan, sekeliling tempat ini, daerah itu Tuhan, dapat dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Semuanya kita diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Ya, puji Tuhan saudara. Saatnya kita akan membawa persembahan kita yang kedua saudara. Di depan sudah tersedia kotak persembahan. Mari kita bawa bersama-sama dengan sukacita. Haleluya.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua. Sekali lagi, kasih tahu kanan kiri saudara. Saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan-Mu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan Yesus, hanya untuk melayani-Mu, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur hari ini. Kami boleh berada hari ini karena kasih dan karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya melalui pemberitaan firman-Mu siang hari ini, kami boleh diberkati, kami boleh dibukakan hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Ramses Sianturi. Tuhan berkati pelayanannya Bapak, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat istri dan keluarganya. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini. Tuhan berkati, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena hanya di dalam kuasa-Mu lah Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati segala usahanya buat berhasil Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, studinya di GBIC Bahas ini Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang melayani siang hari ini, WL, singer, pemain musik, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati setiap pekerjaannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus, Tuhan berkati pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan berkati pertumbuhan dan perkembangan anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu di tempat ini Tuhan Yesus takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat tempat ini Bapak. Biarlah boleh tempat ini dipakai Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapak, berkati orang-orang di sekeliling tempat ini Tuhan Yesus. Berkati pengurus lingkungan di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah boleh melalui ibadah kami di tempat ini Tuhan Yesus, mereka akan mengerti, mereka akan diberkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan,
hamba-Mu di tempat ini Tuhan tempatkan, bukan karena kebetulan Tuhan. Bapak Gembala kami, Bapak Abraham C. Sadiman, Tuhan izinkan menggembalakan di tempat ini. Itu semuanya karena tuntunan Tuhan. Biarlah menjadi visi misi gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. 200 jemaat, 2 kali ibadah, 20 pendoa, 10 kul. Biar boleh terjadi Tuhan, menjadi kehendak Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, pendeta rayon kami, pendeta Dr. Andi Markus Tuhan Yesus, Tuhan berkati pelayanannya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pendeta pembina kami, pendeta Insinyur Niko Notaharjo Tuhan Yesus, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati istri dan keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, persembahan yang kami kumpulkan biarlah boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Bapak, tuntun perjalanan kami Bapak, biarlah Tuhan yang berkati kami. Kami juga boleh berdoa buat bangsa dan negara kami ini Bapak. Biarlah bangsa kami ini ampuni Bapak, biarlah ekonomi bangsa kami ini boleh pulih Tuhan Yesus. Berkati setiap pemimpin bangsa kami ini, dari pusat sampai provinsi, tingkat kota yang kami tempatin ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Boleh kita mengucapkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami boleh menerima dua berkat yang disampaikan hamba-Mu. Saleh-saleh Kristus, murid-murid Kristus yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.